pertanyaannya kami akan, karena durasi waktu kita tidak banyak, maka saya hanya membuka 2 pertanyaan ya. Satunya di Facebook dan satunya di Zoom. Karena saya sudah siapkan 3 pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Pak Ustadz. Jadi teman-teman semua yang punya pertanyaan, silakan kirim ya pertanyaannya ke Bu Sari atau langsung komen di Zoom kami di kolom chat ya, atau di Facebook langsung tag namanya Bu Sari dan akan saya bacakan. Kita langsung dijawab oleh Pak Ustadz dari Cianjur ya, dari Cianjur saya ralat. Baik, kita langsung saja menyapa Pak Ustadz dari Cianjur. Selamat malam Pak Ustadz Hilman. Selamat malam Bu Esther. Ya, apa kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah luar biasa, pasti kron. Ya, pasti keren Pak. Terima kasih Pak udah mau mengisi Zoom dan kita ngobrol-ngobrol ya Pak ya tentang, karena ini kita kedatangan tamu spesial Pak Ustadz yang pertama kali di Zoom dan di Bronze Agency. Selamat ya Pak. Dan tentunya kita akan ngobrol-ngobrol ya Pak bagaimana sebelum join 3i Networks Bapak aktivitasnya seperti apa Pak? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Esther. Alhamdulillah malam ini saya bisa bersilaturahim dengan seluruh mitra 3i di Nusantara, bahkan di luar Nusantara. Pertama, saya bergabung di 3i dan juga aktivitas saya keseharian memang di pondok pesantren sebagai pengelola. Kebetulan punya yayasan pondok pesantren anak-anak. Alhamdulillah sudah berjalan bahkan sebelum saya punya istri Bu Esther. Ya. Ya Pak, jadi aktivitasnya hari-harinya adalah di pondok pesantren gitu ya Pak ya? Iya, mengayomi anak-anak yang ada di sana. Iya. Nah, bagaimana kisahnya Bapak bisa bertemu dengan 3i, bisa kenal 3i Networks Pak? Iya, sebelumnya memang ada teman, kebetulan beliau Ustadz juga, sempat bersilaturahim. Di awal memang beliau ini tidak mengeluarkan brosur CAR, 3i CAR Bu Esther. Nah, pada akhirnya setelah kalau bahasa kita di Cianjur, setelah ngaler ngidul, barulah teman saya ini membahas terkait program yang sangat luar biasa 3i CAR, walaupun pada saat itu saya tidak langsung tertarik. Bahkan baru di 2 bulan, 3 bulan selanjutnya baru saya memutuskan untuk ikut gabung di program 3i CAR Bu Esther. Oh ya, gitu Pak ya. Jadi mungkin timbang-timbang dulu ya Pak ya, gitu ya. Mikir-mikir ya, dulu. Betul. Gitu ya. Mikir-mikir dulu, betul. Kemudian ketika sempat menunda, nggak langsung gabung ya ketika ditawarkan. Dan apa buat Bapak akhirnya memutuskan untuk bergabung di 3i Networks dan alasannya apa Pak? Memang untuk alasan di awal, saya sebetulnya beberapa bulan sebelumnya itu pernah ikut di satu bisnis program umroh, dan kebetulan program umroh tersebut juga selain di konvensional juga ada sistem networkingnya Bu Esther. Pada akhirnya saya belum sempat sukses di bisnis travel umroh tersebut, ternyata saya tertipu Bu Esther. Maka pada saat itu saya memutuskan mudah-mudahan, karena saya punya tanggung jawab, jamaah yang konvensional ini harus saya berangkatkan. Karena beban moral juga, karena si jemaah ini sering datang juga ke pesantren, ke rumah menanyakan perihal keberangkatannya. Maka pada saat itu saya memutuskan cari pinjaman uang Bu Esther. Bagaimana caranya jemaah tersebut berangkat secepatnya ke Tanah Suci. Dan alhamdulillah ternyata saya lihat program 3i CAR ini insya Allah jadi salah satu solusi untuk melunasi hutang-hutang saya karena ada pinjaman untuk memberangkatkan jemaah tersebut, Pak Esther.
Ya, baik Pak. Berarti mungkin ini salah satu alasan kenapa bagaimana ini menurut Pak? Ya, betul memang di awal, Bu Esther, saya sempat pertimbangan karena maaf di masyarakat memang yang namanya asuransi itu masih sesuatu yang tabu. Tapi seketika pas teman saya tersebut ternyata beliau ini membawa black book, Bu Esther ya. Dan di dalam black book itu ternyata sudah ada CAIR ini sudah ada dewan syariahnya, Bu Esther. Ya. Nah, makanya saya jadi makin penasaran, saya pelajari, ternyata alhamdulillah bahwa salah satu penanggung jawab lah istilahnya. Penanggung jawab daripada pertimbangan antara halal atau ribanya itu sudah ada apa? Sudah ada dewan syariah yang menanggung jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata setelah saya dalami bahwa akad daripada asuransi wabil khusus di program 3ICAR ini, itu saya memandangnya lebih ke akad tabarru, Bu Esther. Akad tabarru ini adalah akad yang mana akad tersebut saling memberikan manfaat, Bu Esther. Kemudian saya memandang akadnya akad ta'awun, saling tolong menolong. Dan ini ternyata alhamdulillah sudah saya buktikan ketika sebagian nasabah saya yang meninggal dunia itu ketika si ahli waris menerima yang namanya uang proteksi jiwa padahal nabungnya belum beres 60 kali, mereka alhamdulillah sangat gembira sekali dan sangat-sangat berterima kasih wabil khusus kepada saya yang mana memang salah satu pengelola pondok pesantren. Kemudian mereka ya ternyata sangat-sangat terbantu dan sangat-sangat gembira sekali, Bu Esther. Ya. Ya, luar biasa. Jadi dari situ mungkin salah satu poinnya ya walaupun keluarga tutup usia ya dari yang menabung ini, tapi ada perhatian juga dari PT AJ Sentral Asia Raya dengan memberikan sumbangsi ya Pak ya dengan berupa uang santunan. Ya, jadi di mata Pak Ustadz itu berarti untuk asuransi jiwa dari CAR ini juga patut untuk dipertimbangkan seperti itu ya Pak ya? Iya betul Bu Esther, karena yang tadi sudah ada yang menanggung jawab dari Dewan Syariah. Yang kedua memang akadnya kita saling tolong menolong. Makanya kalau saya prospek ke majelis talim, saya sederhanakan bahasa proteksi jiwa itu lebih ke uang tahlil, Bu Esther. Ya betul Pak. Lebih masuk akal ya Pak ya? Iya betul. Ya Pak, dan selain kalau untuk memberikan pertanggungjawab tentang ketika Bapak mengajak mereka untuk menyederhanakan kalimat insurance itu, apalagi Pak yang bisa mungkin ini menjadi pertanyaan juga buat selama ini buat sahabat-sahabat Triai termasuk saya, dan ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita ketika mengalami kendala di lapangan juga. Mungkin Bapak akan berbagi sedikit Pak. Iya betul Buster. Jadi selain saya memberikan kata yang sederhana uang tahlil, juga saya memberikan solusi. Wabil khusus memang saya lebih mendahulukan ketika prospek itu ke orang-orang seputar pesantren. Pertama, saya selalu silaturahim atau prospek ke majelis taklim, Mbak Esther. Jadi kadang-kadang sebahagian jemaah saya itu punya impian, mereka pengen umroh, tapi terkendala dengan keuangan. Mereka tidak ada kalau harus mengeluarkan sekaligus 25 juta. Makanya 3ICAR ini adalah salah satu bagian solusi. Bagaimana caranya uang 12.000 sehari di 5 tahun ke depan bisa menghantarkan impian jemaah daripada majelis taklim, Bahkan ada nilai lebihnya. Kalau bapak dan ibu ternyata Allah berkehendak lain sebelum 5 tahun meninggal dunia, tetap nanti ada uang proteksi jiwa kisarannya 21 sampai 60 juta. Dan nanti uang tersebut kita bisa manfaatkan untuk yang namanya badal haji ataupun badal umroh, Mbak Esther. Ya, baik Pak. Jadi untuk kaitannya untuk insurance-nya sudah sedikit terjawab ya Pak ya dari salah.
menyederhanakan katanya saja sehingga bisa lebih masuk dan dipahami oleh masyarakat yang awam yang mungkin mereka juga alergi ya dengan proteksi itu sendiri. Betul. Ya, kalau di pandangannya Pak Ustadz sendiri, insurance, seberapa pentingnya insurance itu di mata Bapak untuk masyarakat Indonesia untuk patut melirik 3i Network sendiri? Kalau menurut hemat saya terkait tentang insurance, memang ini adalah hal sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat diperlukan mobil khusus untuk nanti generasi ahli waris atau anak dan istri kita yang ditinggalkan. Karena alhamdulillah salah satu contoh di Cianjur, ketika seorang kepala keluarga meninggal dunia, seorang istri dan anak-anak yang ditinggalkan dengan uang 21 juta, ternyata perekonomian mereka bisa terbantu. Contoh, kemarin yang meninggal di Cianjur di Cipanas itu, dengan uang 21 juta, mereka sekarang bisa buka warung lah Bu Esther. Kemudian dengan hasil tersebut, si ibu ini seorang single parent, ternyata bisa menafkahi kedua anaknya yang masih pada sekolah Bu Esther. Itu salah satu nilai manfaat. Yang kedua memang, kalau memang si almarhum pemegang polis ini meninggal dunia dan di awal punya impian ingin berangkat umroh atau haji, ternyata Allah panggil sebelum masa tabungannya beres, nanti saya dan tim itu bisa membantu. Bagaimana caranya uang proteksi jiwa ini kita manfaatkan untuk badal haji. Jadi bukan umroh lagi, tapi lebih ke badal haji. Itu kurang lebihnya 10 jutaan, Bu Esther. Ya. Baik, jadi bermanfaat ya Pak ya untuk dalam hal ini bagaimana kita mengelola semuanya itu tentunya bermanfaat sekali untuk keluarga yang ditinggalkan. Nah, betul, baik betul. Pak, dari proteksi dari sisi insurance kita beralih ke investasi. Kalau untuk insurance tentunya akan sangat bermanfaat untuk keluarga yang ditinggalkan. Iya, betul. Yang kedua, bagaimana pandangan Pak Ustadz tentang investasi yang ada di 3i Networks ini ya bagi semua masyarakat yang ada ya, ada yang takut waduh nanti ini seperti apa ini, ada syariahnya atau mungkin ada ribanya dan sebagainya. Bagaimana Bapak caranya untuk bisa memanage kendala ini Pak? Iya. Ya baik Bu Esther, dari segi investasi memang kalau menurut pandangan saya sebagai seorang ustadz, sebetulnya kita seorang muslim itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Bagaimana sebaik mungkin kita mengelola keuangan. Contohlah, kalau dahulu orang tua kita ketika mereka punya cita-cita, punya impian ingin berangkat haji, itu mereka investasi di pohon, Bu Esther. Contohlah, seorang kepala keluarga ngobrol ke istrinya, mah, ayo kita nanam pohon, kita investasikan uang kita di pohon selama sekian tahun. Di 10 tahun ke depan misalkan bagaimana caranya pohon tersebut bisa kita pakai, kita gunakan untuk ongkos berangkat haji. Kan sekarang yang namanya investasi terbaik yaitu salah satunya di reksadana. Jadi Bu Esther, saya lebih bisa meyakinkan ke calon-calon nasabah saya, itu saya bangun bagaimana impian-impian mereka. Bahkan dengan adanya investasi, mungkin nanti sebahagian mitra-mitra saya, sebagian calon mitra-mitra saya pun mereka tergugah kembali akan impian-impian yang mungkin sempat terkubur rapat-rapat, Bu Esther. Yes, luar biasa ya Pak. Ya, jadi inilah salah satu manfaat investasi yang tentunya sangat bermanfaat ya untuk kita. Dan bagaimana juga pandangan Pak Ustadz tentang 3i Networks dalam hal syariah dan riba. Baik, Wester. Dalam pandangan syariah, hal riba, sebetulnya yang namanya riba itu, Wester, menurut pandangan saya, riba itu adalah sesuatu yang ditetapkan di awal, Wester. Contohnya seperti ini, maaf, ketika kita punya uang, contoh 500 juta, kemudian kita datang ke salah satu perusahaan atau maaf bank, itu mereka biasanya menetapkan di awal, oke, saya terima uang 500 juta, nanti saya kasih
6% setiap tahun. Jadi penetapan 6% di awal itu kadang-kadang tidak ada tidak ada kepastian apakah si perusahaan itu untung atau rugi. Tetap nanti si orang yang punya uang 500 juta itu tetap menerima. Kan kalau di program kita di Tri ACAR tidak ada kepastian. Nilainya naik dan turun atau fluktuatif ya Bu Erster, 6-20%. Ya. Jadi yang dipandang riba menurut hukum fikih itu ada penetapan di awal Bu Esther. Kalau di kita nggak ada. Makanya saya bismillah, alhamdulillah 1,5 tahun, alhamdulillah posisi brown Bu Esther. Dahsyat. Ya Pak. Nah kalau begitu apakah Bapak, ini kan saya dengar-dengar Bapak sudah banyak juga ya jaringannya. Nah, ini sudah ada 50 ustadz bergabung di bawah Bapak. Nah, ini bagaimana ini Pak? Kisahnya, ceritanya Bapak bisa berdampak gitu. Iya. Ya, mungkin di sisi lain tidak terlepas juga dari sosok mungkin ya, Bu Esther, itu tidak bisa kita hindarkan. Karena alhamdulillah di keseharian saya, selain saya di pondok pesantren, di yayasan, saya juga aktif di kegiatan Kemenang, bahkan saya juga aktif membina para narapidana, Bu Esther. Mungkin karena melihat jam terbang saya di kegiatan di Cianjur, mungkin ada sisi kepercayaan dari mereka. Setelah adanya sisi kepercayaan, kemudian saya bangun. Bagaimana teman-teman saya wabil khusus para ustadz ini bisa menghantarkan atas segala impian-impian mereka, impian-impian anak-anak mereka. Nah, biasanya yang bikin mereka terharu itu setelah saya gali keinginan anak-anak, keinginan istrinya. Bagaimana caranya kita bisa berumroh secepatnya? Bagaimana caranya anak-anak kita bisa mesantren di pesantren favorit, sekolah di sekolah favorit. Ya ayo kita sama-sama bangun bisnisnya di program Tri AI Network. Kurang lebihnya seperti itu Bu Esther. Iya, baik Pak. Jadi ini Tri AI Network memang memberikan solusi ya Pak ya untuk mereka yang mimpinya terkubur dalam-dalam dan tidak pernah berani untuk mengungkapkannya, tapi beruntung dengan program ini kita bisa membantu banyak orang yang kehidupannya kurang beruntung untuk mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, dari segi insurance, kemudian investasi sudah Bapak bahas, dari segi riba juga sudah dibahas tadi. Nah, bagaimana pandangan Bapak tentang bisnis jaringan itu sendiri, Pak? Iya, sebetulnya bisnis jaringan ini sudah ada dari semenjak Rasulullah. Kalau kita simak, saya sebagai seorang Muslim, alhamdulillah Rasulullah itu punya 4 yang namanya Kopassus. Kalau saya di Cianjur lebih ke bilangnya Kopassus. Ada sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, sehingga keempat sahabat ini Islam alhamdulillah bisa sampai ke Indonesia, Bu Esther. Makanya saya suka bangkitkan kembali yang namanya semangat kepada teman-teman para ustadz. Bukankah 9 dari sahabat Rasul yang dijamin oleh Rasul masuk surga, mereka itu adalah orang-orang kaya. Mereka itu adalah orang-orang yang punya etos kinerja yang luar biasa. Hanya 1 sahabat yang ekonominya biasa-biasa saja, yaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kenapa? Karena memang Sayyidina Ali ini, beliau itu pernah mengatakan bahwa ya dunya guru ghairi fa ini tolak tuki salasan. Hei dunia, silakan datangi orang lain. Jangan datang ke saya, karena saya sudah talak 3. Jadi Wester, 9 dari sahabat Rasul itu mereka orang-orang yang luar biasa, punya etos kerja, punya etos bisnis yang luar biasa. Makanya di program income-nya Tri ACAR ini sangat-sangat membantu, mobil khusus untuk teman-teman para ustadz di Cianjur, mobil khusus jaringan saya, Wester. Ya, dahsyat Pak. Jadi ini
sudah terjawab 3 pertanyaan dan beberapa pertanyaan yang sudah terjawab, Pak. Untuk bisnis jaringan pun sangat aman karena ini adalah sebuah amanah yang perlu kita kerjakan ya. Betul, Tidak ada rugi kita berbagi informasi, betul. apalagi ini positif sekali. Ya. Nah, Pak, apakah ini pertanyaan yang juga saya akan bacakan, salah dari seorang leader juga. Apakah Bapak pernah menawarkan 3i Networks ke travel umroh, Pak? Dan ini bagaimana cara pendekatannya? Oh. Kalau secara langsung saya menawarkan ke travel umroh itu belum pernah. Karena alhamdulillah Mbak Esther, kebetulan saya pun wakil kepala kantor cabang travel umroh di Cianjur. Oh, saya lebih menyentuh langsung ke jemaah, Mbak Esther. Bahkan terkadang jemaah ini setelah mereka menyatakan daftar di travel umroh, saya langsung backup untuk proteksinya. Jadi saya gini, jemaah, kita ambil sisi manfaat dari program 3ICAR karena kita tidak tahu yang namanya usia. Kita tidak tahu apakah mungkin Allah ketika nanti kita berada di tanah suci atau sepulangnya, kita tidak tahu dengan yang namanya usia kita. Ketika kita sudah ikut program 3ICAR, setidaknya jiwa kita sudah terproteksi. Yang kedua memang program 3ICAR ini saya lebih senangnya, lebih sukanya itu langsung menyentuh ke lapisan bawah, Bu Esther. Karena yang tadi saya ungkapkan bahwa memang saya ingin lebih bermanfaat. Wabil khusus untuk orang-orang yang istilahnya berpenghasilan pas-pasan. Orang-orang yang membutuhkan penghasilan lebih. Jadi untuk secara langsung menawarkan ke travel umroh, itu baru 1-2 orang lah. Jadi intinya belum terlalu full, Pak Esther. Ya, baik, Pak. Yang penting intinya bagaimana kita membangkitkan impian-impian dari personal individu yang kita jumpai ya Pak ya, dengan membackup mereka dan terus membangun komunikasi dengan mereka. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk sharingnya malam ini. Ya, Pak Ustadz, Sangat sama-sama. wawasan dan sangat bermanfaat sekali Pak, karena Amin. ini kadang-kadang di lapangan